gue dikubur, gue meninggal atau mati. Ya, nah, gue bisa teh 40 hari bisa sembuh lagi, bisa bangkit lagi, nggak mungkin kan? Gue sayang lu masih muda. Iya, lu anak masih pada kecil. Itu. Nah, jadi kata bapak saya besok pulang. Nah sekarang gue ibarat kata sambung umur atau sambung nyawa sama lu. Yaudah, saya disedot ini, saya yang bapak saya disedot punggung sama di perut. Pusar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Balik Gelap. Kali ini kita telah mengundang seorang tokoh masyarakat bahwa beliau itu punya pengalaman terkena santet di masa-masa bayanya. Ya Kong, Iya. santet Kong ya? Betul. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan langsung cerita yang akan disampaikan oleh Kong Sukaman. Iya. Bagaimana cerita sebenarnya yang telah dialaminya? Silakan Kong. Cerita awalnya saya gini, saya merantau tahun 87 ke Tangerang. Saya punya bos namanya Pak Rus, saingan Nur Ali. Jadi dia punya apa ya, makan tumbal tuh, bos Pesugihan, Rus. mungkin pesugihan ya? Nah sedatangnya saya tahun 87, dia nggak dapat tumbal, ya usaha dia juga kurang maju. Pertama saya sama dia. Nah, Bapak Rus itu? Pak Rus. Nah kedua, nah saya pindah ke Dumpit. Itu waktu itu di Bencongan, pindah ke Dumpit. Dulu Kong, saya mau tanya, ini dia nggak dapat tumbal karena apa? Karena apa? Selalu Kong gagalin apa gimana gitu? Iya, saya gagalin. Jadi saya gagalin. Dia tuh nggak dapat tumbal sampai dia buang duit di bawah pohon bambu. Banyak itu duit, seginilah gitu ya. Saya ambil duit tersebut, saya pulangin, saya taruh di depan rumah dia. Jadi tetap dia nggak dapat tumbal. Nah, akhirnya saya keluar dari dia, pindah saya itu ke Dumpit. Namanya bosnya Pak Wardi. Tangerang juga? Tangerang juga, di Dumpit. Setelah itu Pak Wardi maju, banyak anak buahnya, anak buah dia juga habis, ketarik sama saya. Nah setelah itu saya udah ramai di sana di Dumpit, ada lagi bos baru namanya Mas Yanto, orang Wonosobo. Nah, dia bilang, Bang Aman, dukung saya supaya saya maju usaha. Oh yaudah boleh. Cuman gini Mas Yanto kata saya, kalau seperti Pak Wardi saya boleh pindah. Kalau nggak seperti yang Pak Wardi, saya nggak mau. Emang Pak Wardi bagaimana? Kalau Pak Wardi, baru lagi yang saya yang usaha. Yang nggak usaha, contoh istri saya atau anak saya kalau kurang sehat pasti dibawalah sama dia ke rumah sakit. Ya udah katanya kalau begitu mah. Berarti dia peduli Kong ya? Peduli, ya udah. Tuh. Udah setelah itu saya balik lagi ke Bencongan. Nah itu kemungkinan Pak Rus sama Nur Ali. Mantan bos tuh? Nah itu mainnya itu Kenapa Kong? santet. Main santet. Iya.
saya nggak kena disantet sampai bleger di atas asbes, di atas mengkontak namanya kayak asbes. Iya. Nah, udahlah itu datanglah anak saya dari kampung. Saya nggak kebagian tidur, tempat tidur di dalam, orang kontrakan sempit. Saya tidur di luar. Nah, setelah habis saya tidur di luar, saya disantronin sama Pak Rus sama Nur Ali berdua. Ini orang ada apa sih bilang. Langsung Kong didatengin gitu? Iya. Saya bilang ini orang ada apa ya? Ya udah. Tuh. Malam itu saya diem di luar. Apa yang diomongin sama Kong waktu itu? Ya saya ngomong gini, ngapain Pak datang-datang kemari-mari berdua? Enggak sih, pengen ketemuan aja, pengen bangkaman. Oh gitu. Ya udah, belum ketemuan nggak apa-apa. Nah, kenapa saya itu siangnya jam 3 siang? Nah, ini di dada saya seperti ada yang nusuk. Nah, itu tahun 95. Sini ada yang kayak ada yang nusuk. Jam 11 malam saya batuk keluar darah. Sampai banyak darah keluar. Setelah itu saya cabut pulang. Ngomong ke bini saya, no, pulang Lampung. Nah, ini saya nggak kuat kalau jam di sini. Pulang saya tuh Lampung. Setelah pulang Lampung sampai dianterin sama mobil sama Bos Yanto, nggak dianterin saya tuh, janjinya bohong. Baru-baru penyeratin, nganterin juga enggak. Nah, akhirnya kan saya pulang. Nah, sampai di Cikarang, saya pada keadaan sakit sebenarnya. Ini naik mobil salah jurusannya. Ini bukan jurusan Kerawang, ini jurusan ke Cibarusah. Wah, masa katanya yang sakit bisa tahu? Lu tanya tuh orang di pinggir jalan. Itu siapa yang ngomong begitu? Anak? Nah, itu supir. Oh, supir. Kok orang yang sakit bisa tahu ya? Oke, lu tanya tuh di pinggir jalan ada orang. Pak, ini arahnya kemana? Ke Cibarusah. Berarti benar salah. Balik lagi sebelum jauh, baru menuju ke Tanjung Pura. Sampai ke Gongjai, ya desa Teluk Bango, sampai ke Gongjai, sampai di jalan raya, nggak bisa masuk ke dalam mobil. Jalannya blok. Hujan, berarti musim hujan ya? Keadaan lampu juga belum ada listrik. Iya. Itu tahun 95. Akhirnya saya digemblok sama RT situ, digemblok sekian malam sampai ke rumah. Nah, terus saya yang udah kena santet, udah keluarin darah banyak, diambillah Pak Lurah Jamat, nah Teluk Bango. Dia bilang, Tong, engkong cukup segini air 1 botol nyeratin lu. Kalau lu habis air sebotol nggak baik, cari aja orang yang lain. Oh, berarti lurah mah dulu jagoan Kong ya? Wah iya, Lurah Jamat itu Iya. Teluk Bango, bapaknya Lurah Ribut. Iya. Nah iya, itu jagoan, lurah jagoan. Nah terus kata tetangga, sengaja parahnya Ibu Ojo Batu Jaya. Nah diambil Ibu Ojo Batu Jaya, nah diseratin sama saya. Nah itu saya rasa enak juga. Udah itu enak diseratin sama dia. Terus bapak saya sampai tuh, bapak saya sampai ke rumah saya. Bapak dari mana tuh Kong? Hah? Tinggal di mana Bapak Kong? Di sini lamaran. Lamaran. Ya dari lamaran sampai ke Gongjai. Iya. Nah, kata bapak saya, lama tuh ngeliatin saya juga sampai seminggu nungguin saya sampai saya supaya bisa sembuh kemungkinan gitu ya. Kalau malam jam 12 malam saya langkain sama orang tua bapak saya. Iya. Langkain tiap jam 12 saya tahu, saya ingat itu. Cuman saya badan juga habis kurus sudah. Iya, sakit udah mingguan ya. Nah pas sudah disyariatin nama bapak saya ngomong, Man, gue besok mau pulang ke lamaran. Cuman gue pulang dari sini, dari Gongjai, ya gue dikubur, gue meninggal atau mati, ya.
Nah, gue bisa teh 40 hari bisa sembuh lagi, bisa bangkit lagi, nggak mungkin kan. Gue sayang lu masih muda. Iya, lu anak masih pada kecil. Gitu. Nah, jadi kata bapak saya besok pulang. Nah sekarang ibarat kata sambung umur atau sambung nyawa sama lu. Yaudah, saya disedot ini, saya bapak saya disedot punggung sama di perut Pusat. Nah, udah setelah itu teman ya, aku mau balik gitu. Lamaran udah Pak, mau balik. Cuman ngomong ya saya udah nggak ada suara. Tapi lu udah sehat, nggak apa-apa lu. Nanti man, kalau lu sehat lagi, ya, nah lu sebelumnya datang ke Tangerang, datang dulu ke makam gua. Oh gitu Pak, ya udah. Nah pas saya sehat, saya nyaba lagi ke Tangerang, saya datang ke makam bapak saya. Nah, saya kan pergi lagi ke Tangerang. Oh, ngomong apa di makam tuh? Kata Mbak, saya besok mau ke Tangerang. Kan udah pesen Baba. Baba kan kata Baba kalau saya sehat, nyaba lagi ke Tangerang. Sebelum nyaba ke Tangerang, datang dulu ke makam Baba. Terserah Baba kalau misalkan mau dampingi saya, oke. Ayo. Akhirnya saya pergi ke Tangerang. Setelah saya pergi ke Tangerang, orang itu tersebut yang namanya Nur Ali yang nyantet saya 2 hari meninggal orang tersebut. Tuh. Setelah dia meninggal, teman saya orang Wonosobo, Bang Kaman, saya acungin jempol. Orang Karawang kagak mati emat telu. Nah, kata saya bilang, saya belum waktunya mati sama telu. Saya kan punya Allah. Iya, benar. Ya kemungkinan saya belum sampai mati sampai kena telu. Iya. Saya percaya tuh orang Karawang deh. Yang percaya sama orang Karawang aja. Iya, orang sini banyak yang bisa nyembuhin telu atau santet. Iya. Iya. Tuh. Dan lagi yang bos saya tuh yang tadinya saya dukung sampai sukses, sampai dari nggak punya mobil sampai punya mobil, dari mobil kol buntung sampai kol diesel, sampai dia punya penggilingan plastik. Nah, setelah saya tinggal dari situ, nah saya balik lagi ke bos saya yang kedua, ke Pak Wardi. Saya tinggal dia. Akhirnya dia bangkrut sampai habis-habisan. Yang mana yang bangkrut nih? Nah, Pak Yanto. Kalau Rusia emang udah bangkrut dia mah. Yanto. Nah, dia bangkrut. Datanglah saya ke saya. Bang Kaman, dukung saya. Nggak bisa Bang. Nggak bisa Mas, saya nggak bisa ngedukung lagi. Yang tempo hari janji mau memfasilitasi engkau. Iya. Janjinya bohong. Kan udah saya bilang. Saya di sini di Pak Wardi, boro lagi yang usaha, yang kagak usaha, contohnya anak saya, bini saya, kan dia tanggung jawab, bisa sanggup mengobati. Kalau Bos Antianto, janjinya bohong kan? Namanya ludah Mas, udah jatuh ke tanah nggak mungkin saya jilat lah. Iya, sampai habis dia. Bangkrut juga. Mobil habis. Sampai penggilingan mesin plastik juga habis, bahkan sampai kagak benar sama istri. Masa luar biasa ya. Nah iya, tadinya mah benar emang saya dukung dia maju, cuman janjinya dusta, ya seperti itu. Sampai saya pulang tahun berapa ya, tahun 97 saya udah sehat kembali, pulang kampung lagi nih. Pulang kampung saya tahun 97, saya pesan sama teman, gua diajakin jadi security di mall Tangerang. Gua nggak mau. Nanti sewaktu saat lu ya 98 pasti ada kerusuhan. Nah, kok Bang Kaman bisa tahu? Ya nggak tahu, gue bingung. Lu jangan bela harta orang. Tuh, buka baju, buka sepatu, kabur. Lu kalau nggak dengar cerita gua, mati.
Kan waktu di Itu engkau ngomong sama siapa itu? Hah? Ngomong sama siapa? Ngomong sama teman soalnya Tangerang. Sama teman yang dia jadi security ngacatin saya jadi security. Saya nggak mau. Jangan mengut aja kok katanya. Ini jadi security teman saya. Enggak. Saya tetap nggak mau. Itu ceritanya cerita saya. 97 saya pulang kampung. Akhirnya kan 98 bener kan ada kerusuhan. Ya udah. Dari 97 sampai sekarang saya nggak tahu banyak orang-orang Tangerang pada adanya di mana nggak tahu dah. Yang jelas engkau pulang kampung, berusaha sama jadi bos rongsok juga. Iya. Tetap sekarang saya masih jalanin dan rongsok. Saya bukan nggak bisa dagang, saya bisa. Iya. Ya kan namanya manusia modal kalau nggak ada dagang kayak apa? Iya. Ya udah tetap ngerongsok tiap hari. Iya. Ya, makanya tuh hidup kita jalanin aja, kita nikmatin walaupun kita hidup seadanya gitu. Benar. Kong nih, dari kalau saya dengerin cerita engkong nih ya, boleh nggak saya nanya Kong? Boleh. Iya, ada beberapa yang saya mau tanyain Kong. Itu engkong bisa tahu dia muja dari mana Kong? Dari bagaimana itu? Nah, setahu engkong ya Iya. engkong bilang dia muja. Jadi kalau anak buah orang Karawang, anak buahnya banyaknya dari Karawang. Setiap kalau lahiran di situ itu banyak makan tumbal. Bayinya mati. Bayinya mati. Yang dia kasih apa? Contoh, misal bedak atau sabun, kain sama uang. Kain putih, kain biasa. Kain biasa. Tuh. Nah, setelah itu tahun 87 saya datang ke situ. Kata saya, kok pada begitu ya matinya? Iya. Nah, udah gitu saya penasaran. Ini orang jangan-jangan makan anak buah. Ya bisa, atau dia mujanya buta hijau. Buta hijau. Mesti makan tumbal, anak Iya. buahnya dimakan mati. Kalau lahiran mati di situ. Iya. Asal dia kasih bedak, kain, duit, udah pasti. Nah, ada lagi saya punya ponakan, dia lagi hamil gede. Di situ juga. Dikasih pas lahiran, dikasih Mau lahiran kali. enggak, udah lahir, dikasihnya kain, bedak, sabun, sama uang. Nah, saya ambil kan. Saya bilang ke emaknya, lu sayangan ini yang dikasih sama bos apa sayangan anak lu? Suatu saat anak lu apa jadi ustad atau jadi orang yang sukses? Nah, sayangan anak cing katanya. Udah sini, ambil kan ceritanya tuh. Nah, barang tersebut akhirnya saya pendam. Nah, atasan itu udah nggak dapet tuh. Nggak dapat tumbal deh ya. Nggak dapet tumbal. Nah, akhirnya yang ada dapet tumbal, ada teman saya juga, dia berantem sama bos. Terus itu. Di sini nih yang namanya siapa ya? Karena punya bini orang di Solokan, dekat Nuradi itu. Nah, dia tuh akhirnya dia nggak kenanya anaknya. Hitam sebelah, saya pegang udah pada empuk. Yuk, berobat, gue anterin ke Jeraka, anterin balik dari sana sembuh. Nah, gue datangkan tuh ya yang biasaan gituan. Ya udah, melihat saya takut ya. Udah setelah dia takut, akhirnya nggak dapat makan tumbal. Dia naruh duit di pohon bambu banyak ini. Si bos nih? Ya tahu nilai duitnya berapa. Akhirnya duit tersebut saya bilangin orang-orang tersebut, orang situ, jangan sekali-kali uang tersebut diambil. Oh yaudah, saya tahu dari Bang Kaman, saya percaya Bang Kaman bisa nalukin Pak Rus. Iya. Ya udah, saya ceritanya gitu, bisa nalukin dia. Akhirnya nggak dapat tumbal. Iya. Akhirnya saya merasa ngeri juga ya. Akhirnya saya pindah ke sana. Pindah bos.
balik lagi ke bos ini. Ya akhirnya benar, dia kan mainnya telu. Tumbal nggak dapet, mainnya santet. Akhirnya saya kena santet tuh. Terus Rasa sakit saya disantet. Ya, ini seperti ada yang nusuk. Kalau batuk itu saya digujengin. Badan saya digujengin supaya jangan sakit gitu. Saya batuk udah nggak tahan saya juga. Nah, saya hampir ya kemungkinan hampir kagak ada umur lah saya itu ya. Ya cuman umur, nama saya umur, ya yang naktir kan Allah. Iya. Saya punya Allah sih bilang. Nah, sakitnya saya itu hampir 1 bulan. Dalam 1 bulan saya makan cuman rebus tempe sebulan. kayak orang beranak kok nggak? Ya makanya tibang direbus tempe juga digarmin doang, mecin juga enggak. Betapa enggak enak ya kan makan kayak gitu. Bosen lah sebulan. Ya, sebulan. Akhirnya sebulan itu saya makan sama tempe terus. Pas mau lebaran nih, nah, saya pengen makan daging. Saya makan daging entog. Kata orang-orang bisa kumat, dulu punya penyakit kayak gitu diguna-guna orang. Lu makan daging entog kalau bisa, jangan. Enggak, saya pengen makan daging entog. Kalau kata Allah saya mau dipanjangin umur, tetap saya dipanjangin umur walaupun saya makan daging entog. Benar tuh lebaran saya makan daging entog. Nah akhirnya saya makan tuh daging entog. Makan daging entog ya alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya kagak nggak kumat itu. Kata orang bilang kumat, enggak. Kan saya udah bilang saya makan mati, nggak makan mati juga. Ya udah akhirnya saya makan daripada saya mati nggak makan. Iya. Ya udah saya makan tuh daging entog. Tuh. Badan saya udah kecil, udah habis, agak. Badan semua udah kecil, jalan juga nggak bisa. Pakai tungket ya? Mau mandi aja dipayang sama istri. Ya anak saya itu masih kecil. Ya Allah, kata saya mama belum disunat anak saya. Itu tahun 95 saya kejadian kayak gitu. Ya alhamdulillah sama Allah masih dipanjangin umur. Yang nyantet saya juga habis, meninggal, dan semua bos mati semua. Yang ketika itu Jolim bawa ya? Yang namanya bos saya juga mati, yang model kayak contoh Pak Wardi udah meninggal. Saya menyebutnya mati, kan disebut kayak gini, wah mahaya, wah mati berarti mati. Itu kan. Iya mati, bos saya juga mati, Parus juga habis, Pak Yanto juga habis, udah mati semua. Ya tapi alhamdulillah saya ya masih dipanjangin umur, masih ketemu anak cucu saya di sini di lamaran. Iya. Bahkan buyut-buyut saya juga banyak di sini di lamaran, buyut dari samping. Ya alhamdulillah masih gagah, masih bisa naik sepeda kemana-pun. Terus saya mau tanya lagi, boleh Kong ya? Boleh. Almarhum orang tua engkong berarti bukan orang biasa itu kalau bisa ngobatin orang kena santet. Bisa juga. Memang ngomong bapak saya gitu. Dia bilang kan gini ya. Yang tadi dari awal lagi nih. Kita tadi udah ceritain. Iya. Ya. Man. Gua nih. Ibarat kata sambung nyawa atau sambung umur sama lo. Ya. Ya saya disedot di bumbun saya, sama di belakang, di punggung, sama di dada. Orang tua saya pulang ke lamaran, pertama emak saya dianterin sama mantu saya. Kong, engkong ntar ya belakangan. Nah, anterin gua dulu, nyanyi dulu kemarin ke lamaran. Udah, ditinggal. Dia lagi minum susu sama roti. Bapak saya nih. Pas itu udah minumnya susu udah habis. Roti juga udah, man. Kenapa, Pak? Gue balik ya. Ya udah lu balik, ntar nungguin si Ahmad. Enggak. Ntar gue ketemu di jalanan, gue naik dah motor ini. Nanti saya kan bawa motor.
Pas dia balik lagi dari lamaran, ketemunya di Kampung Bugis aki-aki. Kong, tadi saya tinggal Kong lagi ngopi, dia makan roti. Kok udah nyampe di sini ke Kampung Bugis? Kong naik apa? Gue jalan kaki. Udah Kong, misalnya dia naik motor? Enggak, kampung gue udah deket tuh lamaran. Gue sampai ke kelamaran, belum ya sampai. Iya. Udah itu gitu. Berarti engkong itu almarhum bapak engkong ya? Iya. Kayaknya punya ilmu melipat bumi itu kayaknya itu. Bisa jadi. Iya, emang hebat itu. Luar biasa, orang zaman dulu kebanyakan emang pada bisa yang kayak begitu. Iya. Nah, bapak saya memang dulunya kayak kemana-mana nggak pernah itu dia naik sepeda, dia benar bisa naik sepeda. Selalu jalan kaki. Selalu dia jalan kaki kemanapun. Kalau dia niatin paling dia masuk jauhnya, misal dari Hununu ya, Sunyar gitu. Paling ya setengah jam ke sini. Mikul beras lagi 6 gantang. Masa 6 gantang 50 kilo itu. Nah iya. Itu saya, itu ceritanya. Iya. Nah, begitulah teman-teman semuanya, cerita yang telah disampaikan oleh Kong Sukaman yang memang itu menurut saya mengerikan gitu. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, itu santet memang mengerikan. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa apapun bentuknya itu adalah semua perbuatan zolim. Itu. Kita sesama makhluk nggak boleh berbuat zolim, dan kita punya hak untuk membunuh seseorang dengan cara menyantet. Biar 1000 kali, 100 kali kita menyantet orang, jika Allah nggak berkehendak, nggak akan mati. Tuh. Sebab umur hanya milik Allah. Tuh. Terima kasih semua atas segala kebersamanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga selalu Allah limpahkan rezeki kita. Amin. Semua. Sekali lagi, sampai berjumpa di lain waktu dan kisah yang berbeda, yang tentunya tidak akan kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.